Hey guys, welcome to Daily Screen. Yap, jadi kita baru saja pulang dari bioskop. Kita baru saja menyaksikan film terbaru dari Falcon Pictures yang berjudul Miracle in Cell No. 7. Ternyata film ini juga adalah film adaptasi dari film Korea Selatan yang juga terbaik di sana. Dan kita sangat terkejut setelah kita masuk ke bioskop. Ternyata di hari pertama film Indonesia rame guys. Suasana di bioskop bahkan hampir full dan kita sangat bangga dengan film ini dan makin meningkatkan hype kita untuk menyelesaikan film ini sampai berakhir. Nah, berhubung kita sudah selesai menyaksikan film ini, kita akan jabarkan dan juga review film ini. Apakah rekomendasi untuk kalian semuanya? Simak review kita sampai selesai. Sama seperti film aslinya, Miracle in Cell No. 7 ini bercerita tentang seorang ayah yang kurang normal, tapi di versi Indonesia ini bernama Dodo Rozak dan anaknya bernama Ika. Anaknya Ika ini bercita-cita ingin menjadi dokter dan ayah Rozak ini berjuang keras untuk menghidupi anaknya termasuk biaya pendidikannya guys. Nah, untuk menghidupi anaknya, Dodo Rozak ini dengan keterbatasannya ia harus menjual balon keliling dan puncak masalah dari film ini terjadi ketika Dodo ini melihat anak orang kaya ini terjebur ke kolam renang dan dengan inisiatifnya dengan sifat alamiah yang sangat baik ia langsung menolong anak tersebut dan ternyata ia malah dituduh akan memperkosa anak tersebut yang membuat si anak orang kaya ini meninggal. Dan sampai di sini kita akan melihat bagaimana perjuangan Dodo Rozak dan juga Ika harus bertemu dan juga Dodo Rozak ini harus menjalani hukuman. Dan yang menariknya lagi, Dodo Rozak ini ternyata diberikan hukuman mati yang membuat film ini semakin miris dan kita benar-benar nyaman menyaksikannya sampai akhir. Nah, sebelum kita membahas lebih jauh, gue mau jujur ke kalian, sebenarnya gue ini adalah salah satu fans dari Miracle in Cell No. 7 versi Korea dan ada sedikit keraguan sebelum gue nonton film ini di versi Indonesia karena menurut gue adalah jarang sekali film-film yang diadaptasi ini lebih berhasil dari film pertamanya atau setidaknya mendekati film pertamanya. Nah, itu keraguan yang pertama. Untuk keraguan yang kedua, jujur gue sedikit ragu dengan sosok Vino G. Bastian yang harus memerankan karakter idiot seperti yang ada di film aslinya, karena kita tahu sendiri kalau Vino G. Bastian ini kan keren, tampilannya tuh bener-bener ya udah cowok ganteng gitu loh. Apakah dia mampu gitu loh. Kemudian untuk keraguan yang terakhir, faktanya memang sudah ada negara lain yang mengadaptasi film Miracle in Cell No. 7 versi Korea ini dan jujur saja masih tergolong film yang gagal dan bahkan mendekati saja tidak untuk kualitasnya kalau dibandingkan di film aslinya guys. Tapi setelah kita pergi ke bioskop dan menyelesaikan film ini, wah, tiga keraguan kita tadi itu bener-bener ditampar habis-habisan dan kita sangat senang dengan kualitas Indonesia ini dan kita percaya diri kalau versi Indonesia ini bahkan lebih baik daripada versi-versi negara-negara lain selain film yang aslinya tentunya guys. Kenapa kita berani bilang kalau versi negara kita ini yang terbaik? Karena versi remake Indonesia ini juga dianggap sangat berhasil karena menampilkan sisi unsur Indonesia yang benar-benar dekat dengan kita, tidak plek-plek harus meniru yang aslinya, namun disesuaikan, diimprovisasi, tapi Mas Hanung dan juga tim tidak keluar dari pakemnya, tetap berada pada jalurnya dan juga sesuai dengan cerita aslinya, tapi dengan bumbu-bumbu gesekan-gesekan dialog yang sangat manis yang membuat kita betah dan juga tersenyum sendiri, seolah-olah memang karena gue kan sendiri sudah tahu sekali seluk-beluk cerita ini, bagaimana nanti dialognya seperti apa, tapi setelah menyaksikan Miracle in Cell No. 7 versi Indonesia, ini serasa kita menyaksikan film baru dengan nuansa yang baru dan seolah-olah kita tidak tahu ending dari ceritanya meskipun memang kita kalau melihat film aslinya tahu seperti apa, tapi setelah menyaksikan film ini, bam, ini benar-benar luar biasa dengan improvisasi yang seperti ini. Menurut kita versi Indonesia tetap yang terbaik daripada versi-versi negara lainnya. Untuk kalian semuanya sudah khatam dengan Miracle in Cell No. 7 versi aslinya, jelas masih sangat bisa menikmati film ini. Apalagi buat teman-teman yang mungkin belum sama sekali menyaksikan Miracle in Cell No. 7, jelas kalian akan nangis bombay menyaksikan film ini guys. Selain development cerita yang sangat menarik, yang membuat film ini serasa film baru adalah penambahan elemen-elemen komedi yang menurut kita sangat pas ditempatkan, yang gak memaksakan diri dan juga dimainkan dengan orang-orang yang memang pantas untuk mengatakan tersebut seperti para komedian, komikus yang hadir di film ini. Menurut kita bener-bener membuat ngakak sepanjang film, apalagi Regen, Jegel dan yang lainnya bener-bener kolaborasi yang luar biasa. Dan kalau kalian sudah nonton film ini, kalian pasti sadar di sepanjang film penonton-penonton dalam bioskop semuanya ngakak sampai pertengahan film. Nah, mulai ke akhir dari filmnya
Tiba-tiba bioskop tuh hening, diam, kok nggak ada suara apa-apa. Ternyata inti ceritanya baru dimulai dan teman-teman dan juga ibu-ibu di samping kita pada nangis semuanya. Bahkan ketika bioskopnya lampunya udah menyala, semua mata ibu-ibu ini dan wanita-wanita ini merah-merah semuanya. Dan luar biasa, kita sangat bangga dengan versi seperti ini. Kita yakin ada beberapa dari orang-orang yang menangis ini sebenarnya sudah tahu dengan cerita Miracle in Cell No. 7 ini, tapi mereka tetap nangis. Itulah yang kita maksud, bagaimana kerennya Mas Hanung dan juga tim mengimprovisasi cerita ini yang tetap pada pakemnya yang menurut kita sangat jenius guys. Dari segi karakter, menurut kita pemilihan aktornya benar-benar sangat pas. Baik aktor, aktrisnya itu benar-benar sesuai dengan porsi mereka masing-masing. Jujur kita sedikit ragu memang sebelumnya dengan Vino G. Bastian yang memerankan orang idiot ini. Kita sangat ketakutan, aduh, apakah Vino G. Bastian bisa menggambarkan ini? Kan sosok Vino G. Bastian ini keren gitu loh. Tapi ternyata memang di awal-awal kita sedikit ya cringe lah untuk Vino G. Bastian di awal-awal, di menit paling 1 menit pertama saja. Tapi setelah menit kedua sampai filmnya berakhir, semua itu benar-benar kita terbawa masuk ke sosok Dodo Rozak yang idiot. Dan menurut kita Vino benar-benar berhasil memerankan karakter idiot ini, dan menurut kita nggak keren sama sekali, dan dia berhasil membuat orang menangis. Artinya tidak ada yang janggal dari perannya tersebut. Tidak ketinggalan juga dengan teman-teman dari Dodo Rozak di penjara. Ini adalah satu elemen yang sangat-sangat mengubah filmnya menjadi sangat menarik, terutama dengan akting dari Om Indro Warkop, Tora Sudiro, Rigen, Indra Jegal, hingga ke Brian Domani. Bener-bener kolaborasi yang luar biasa menurut gue. Selain karakter-karakter yang ada di dalam sel, kita juga memberikan tepuk tangan kepada Mawar De Jong yang juga memerankan Ika Dewasa dengan sangat baik, menambah unsur-unsur sedih dan juga traumatis dari film ini, yang membuat film ini semakin melekat dan membuat kita nangis bombay sampai berakhir. Kemudian dari sisi sinematografi, menurut kita permainan kameranya sangat segar dan sama sekali tidak membosankan. Meskipun memang kita akui latar tempatnya ini hanya di penjara saja, kemudian juga mungkin ya paling tidak hanya di sekolah yang hanya sekilas saja, tapi pengambilan gambar dan juga teknik yang dilakukan Mas Hanung dan juga tim ini membuat film ini sama sekali tidak membosankan dan membuat mendukung cerita dengan sangat baik guys. Mungkin yang kurang kita suka dari segi sinematografi mungkin warnanya saja guys, agak sedikit kekuning-kuningan, tapi itu sama sekali tidak mengganggu jalannya cerita. Itu mungkin hanya sebagian orang saja, tapi secara keseluruhan dengan pengambilan sudut, zoom in dan zoom outnya benar-benar menarik sekali. Apalagi satu scene yang benar-benar kita favorit dari sinematografinya adalah ketika si Dodo Rozak ini berada dalam penjara pengasingan, ada cahaya yang masuk dari jeruji penjara menyinari Dodo Rozak ini. Wah, itu kelas sih, sinematografi itu kelas, dan menurut kita film ini layak, sangat layak untuk memenangkan ajang dari Film Festival Indonesia nantinya guys di tahun 2023 ya. Selain teknik sinematografi yang sangat ciamik, menurut kita scoringnya juga mendukung cerita dengan sangat baik. Dari adegan sedih, tawa, didukung dengan instrumen-instrumen yang sangat menarik, terutama juga dengan lagu dari Admes, Andai Kau Datang, dibuat di versi yang berbeda. Menurut kita makin membuat kita merinding menyaksikan film ini guys. So, menurut kita secara keseluruhan kita sangat suka dengan Miracle in Cell No. 7. Film ini segar, meskipun ini adaptasi, sama sekali tidak terasa kalau film ini adaptasi, karena memang disesuaikan dengan budaya kita, kebiasaan kita, yang membuat relate dengan para penontonnya. So, buat kalian semuanya yang penasaran dengan film ini, Miracle in Cell No. 7 sudah bisa kalian saksikan di bioskop mulai 8 September 2022. Di review kita memberikan skor 88 dari 100 untuk Miracle in Cell No. 7. Buat teman-teman yang udah nonton, berapa skor yang kalian berikan untuk film ini? Tambahkan di kolom komentar di bawah. Thank you buat teman-teman sudah menyaksikan video ini sampai selesai. Jika kalian suka dengan review kita kali ini, jangan lupa dukung kita dengan cara subscribe, like, komen, dan share. Serta jangan lupa juga untuk nyalakan notifikasi agar kalian mengetahui apabila kita mengupload video setiap harinya. Thank you guys.